Kejutan besar langsung dari FIFA. Diumumkan tepat hari ini, Timnas U17 Indonesia dapat hadiah super spesial. Setelah hancurkan Yaman 4-1 tadi malam dan resmi lolos ke Piala Dunia U17 2025 dengan cara mengagumkan. Fans Garuda Auto bahagia dan bangga dengarnya. Kok bisa? Kira-kira apa hadiah spesial dari FIFA untuk Indonesia muda kali ini? Temukan jawabannya di sini. Akhirnya doa publik terkabul. Di tengah kekhawatiran soal masa depan pelatih Timnas U17 bakal diganti saat sudah bermain di Piala Dunia, Ketum Erick Thohir mendadak umumkan langkah super cerdas ini demi masa depan Indonesia U17 makin cerah. Fans Garuda bisa auto lega mendengarnya. Wah, apa sebenarnya keputusan jenius yang diambil Pak Ketum kita itu? Simak fakta bahagianya berikut ini. Breaking news bikin geger. Coach Sintayong mendadak bicara blak-blakan di hadapan media. Tak bisa sembunyikan kebanggaannya lihat Coach Nova bawa Timnas U17 tembus Piala Dunia 2025. Bahkan tak ragu akui bahwa Coach Nova bakal menjadi pelatih hebat untuk masa depan Indonesia. Kata-kata pujian STY ini bikin fans Garuda merinding bangga dengarnya. Apa isi lengkap pernyataan STY dan kenapa ini bisa jadi awal era baru Timnas? Ini dia berita lengkapnya. Nah, ini baru kabar gembira. Diam-diam AFC turun tangan beri keuntungan besar bagi Timnas Indonesia U17. Garuda Asia berpeluang dapat lawan mudah di perempat final dan bisa cetak sejarah lagi. Dengan lolos semifinal Piala Asia U17 2025. Kok bisa begitu? Siapa saja calon lawan Timnas U17 Indonesia? Dan kenapa aturan ini bisa jadi jalan emas? Simak selengkapnya di sini. Benar-benar guncang jagat sepak bola Eropa. Media ternama ini mendadak ungkap fakta mengejutkan. Timnas Belanda U17 disarankan naturalisasi pemain keturunan Indonesia usai gagal ke Piala Dunia U17. Semuanya auto terkejut heboh dengarnya. Benarkah ini pertanda total football Belanda mulai kalah pamor dengan filosofi defense counter milik Garuda Muda? Simak ini dia ulasan lengkapnya. Nah gini dong mantap. Setelah sukses cetak sejarah lolos ke Piala Dunia U17 2025, skuad Garuda Asia langsung banjir apresiasi dari para seniornya di Timnas Indonesia. Ucapan penuh kebanggaan dan pesan mengharukan datang bertubi-tubi dari para bintang. Momen haru ini bikin netizen merinding, bukti solidnya regenerasi Timnas. Temukan ungkapan membanggakan para senior berikut hanya di sini. Hukum karma akhirnya terjadi. Setelah dulu sombong dan remehkan Timnas Indonesia di Piala AFF, Australia U17 kini alami nasib tragis dan terancam gagal total lolos ke Piala Dunia U17 2025. Fans Australia auto murka lihat performa tim muda mereka yang kacau balau di Asia kah? Benarkah ini balasan atas arogansi di masa lalu? Simak fakta mengejutkan yang mulai terkuak di sini. Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Akhirnya doa publik terkabul. Di tengah kekhawatiran soal masa depan pelatih Timnas U17 bakal diganti saat sudah bermain di Piala Dunia, Ketum Erick Thohir mendadak umumkan langkah super cerdas ini demi masa depan Indonesia U17 makin cerah. Fans Garuda bisa auto lega mendengarnya. Wah. Apa sebenarnya keputusan jenius yang diambil Pak Ketum kita itu? Simak fakta bahagianya berikut ini. Timnas U17 Indonesia dipastikan melangkah ke ajang bergengsi Piala Dunia U17 2025. Kepastian ini didapat usai kemenangan penting atas Timnas U17 Yaman dalam laga kedua grup C Piala Asia U17 2025 tadi malam. Dalam pertandingan tersebut, pasukan muda Indonesia yang diasuh Nova Arianto tampil impresif dan menang dengan skor 4-1. Tambahan 3 poin dari kemenangan atas Yaman membuat Timnas Indonesia U17 mengoleksi total 6 poin dari 2 pertandingan.
Dengan hasil ini, mereka dipastikan lolos ke babak perempat final Piala Asia U17 2025. Tak hanya itu, mereka juga otomatis meraih tiket ke Piala Dunia U17 2025 yang akan digelar di Qatar. Ketua Umum PSSI Erick Thohir turut menyampaikan rasa bangganya terhadap pencapaian ini. Dalam pernyataannya, ia mengucapkan selamat atas keberhasilan skuad muda Garuda melangkah ke 8 besar dan mengamankan tempat di ajang dunia. Saya ucapkan selamat. Kemenangan atas Yaman di pertandingan kedua membuat timnas U17 Indonesia lolos ke babak 8 besar dan sekaligus memastikan tempat di Piala Dunia U17 2025 Qatar, ujar Erick Thohir. Dikutip dari situs resmi PSSI. Namun, Erick juga memberikan pesan penting kepada para pemain dan tim pelatih. Ia menegaskan bahwa perjuangan mereka belum selesai. Masih ada satu laga lagi di babak penyisihan grup. Tim harus tetap fokus untuk menghadapi pertandingan selanjutnya agar bisa meraih hasil maksimal di Piala Asia U17 2025, tambahnya. Laga terakhir Timnas Indonesia U17 di grup C akan berlangsung pada 10 April 2025 melawan Afghanistan. Meski posisi juara grup sudah dikunci, pertandingan ini tetap penting untuk menjaga ritme dan mental bertanding menuju fase gugur. Breaking news bikin geger. Coach Shin Tae-yong mendadak bicara blak-blakan di hadapan media. Tak bisa sembunyikan kebanggaannya lihat Coach Nova bawa timnas U17 tembus Piala Dunia 2025. Bahkan tak ragu akui bahwa Coach Nova bakal menjadi pelatih hebat untuk masa depan Indonesia. Kata-kata pujian STY ini bikin fans Garuda merinding bangga dengarnya. Apa isi lengkap pernyataan STY dan kenapa ini bisa jadi awal era baru timnas? Ini dia berita lengkapnya. Nova Arianto sukses menunjukkan dirinya sebagai salah satu pelatih terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Pelatih berusia 44 tahun ini berhasil mengantar timnas U17 Indonesia lolos ke putaran final Piala Dunia U17 2025, sebuah prestasi luar biasa yang membuatnya mencetak rekor pribadi. Mantan pemain Persebaya Surabaya ini menjadi pelatih pertama dalam sejarah Indonesia yang berhasil membawa tim nasional lolos ke Piala Dunia melalui jalur kualifikasi resmi. Sebelumnya, Indonesia 2 kali tampil di ajang Piala Dunia, yaitu U20 tahun 1979 dan U17 tahun 2023. Namun keduanya lewat jalur undangan atau sebagai tuan rumah, bukan hasil kualifikasi. Tentu saja, kesuksesan ini tidak datang secara instan. Nova tumbuh dalam lingkungan sepak bola yang disiplin. Ia merupakan putra dari Sartono Anwar, pelatih legendaris Indonesia yang dikenal dengan kedisiplinannya terhadap pemain. Sebelum menangani timnas U17, Nova sudah mengumpulkan pengalaman melatih di berbagai klub dalam negeri. Saat Shin Tae-yong ditunjuk menjadi pelatih kepala timnas Indonesia pada Desember 2019, Nova dipercaya menjadi asisten pelatih. Selama 5 tahun bekerja bersama Shin Tae-yong, Nova banyak belajar dan menyerap ilmu kepelatihan modern, mulai dari strategi hingga pembentukan mental pemain. Semua ilmu itu mulai ia terapkan saat dipercaya menukangi timnas U17 Indonesia. Nova mengadopsi gaya permainan yang mirip dengan Shin Tae-yong, yakni menggunakan formasi 3-4-3 yang menekankan pada pertahanan solid dan serangan balik cepat. Lebih dari itu, Nova juga dikenal sangat tegas terhadap pemain. Ia melarang anak asuhnya bermain media sosial selama turnamen agar tetap fokus. Selain itu, ia mewajibkan pemain menjalani latihan fisik intensif untuk memastikan mereka punya stamina dan daya tahan tinggi selama pertandingan. Melihat pencapaian Nova, Shin Tae-yong memberikan pujian besar untuk mantan asistennya itu. Menurut Shin, Nova adalah sosok yang cerdas, sopan, dan penuh semangat belajar, dan ia memang sudah melihat potensi Nova sejak awal. Nova adalah satu-satunya pelatih lokal yang bekerja bersama saya selama 5 tahun di Timnas Indonesia, ujar Shin Tae-yong, dikutip dari New Delhi. Dia pelatih yang luar biasa, selalu bersemangat dan memiliki kepribadian yang sangat baik. Sejak awal saya memang sudah mengincarnya untuk jadi asisten saya. Saya percaya Nova Arianto akan menjadi salah satu pelatih terbaik Indonesia di masa depan, tambahnya.
Nah, ini baru kabar gembira. Diam-diam AFC turun tangan beri keuntungan besar bagi timnas Indonesia U17. Garuda Asia berpeluang dapat lawan mudah di perempat final dan bisa cetak sejarah lagi. Dengan lolos semifinal Piala Asia U17 2025. Kok bisa begitu? Siapa saja calon lawan timnas U17 Indonesia? Dan kenapa aturan ini bisa jadi jalan emas? Simak selengkapnya di sini. Timnas U17 Indonesia dipastikan melaju ke babak perempat final Piala Asia U17 2025. Kepastian ini diperoleh setelah skuad muda Garuda mencatatkan 2 kemenangan beruntun di grup C. Di laga pembuka, tim yang dilatih oleh Nova Arianto sukses mengalahkan Korea Selatan dengan skor tipis 1-0. Kemudian pada pertandingan kedua, mereka tampil meyakinkan dengan menghajar Yaman lewat kemenangan telak 4-1. Hasil tersebut membuat timnas U17 Indonesia berada di puncak klasemen grup C dengan koleksi 6 poin. Di posisi kedua ada Korea Selatan yang mengantongi 3 poin, sama seperti Yaman yang menempati posisi ketiga. Sementara itu Afghanistan yang mengalami 2 kekalahan beruntun berada di dasar klasemen tanpa poin. Dengan 2 kemenangan dan unggul dalam rekor pertemuan langsung atas Korea Selatan dan Yaman. Indonesia dipastikan keluar sebagai juara grup, meskipun masih menyisakan 1 pertandingan lagi melawan Afghanistan pada 10 April 2025. Apapun hasil laga terakhir itu tidak akan mempengaruhi posisi Indonesia di klasemen grup C, karena secara hitungan poin dan hasil head-to-head, posisi mereka sudah aman di puncak grup. Sebagai juara grup C, timnas Indonesia akan menghadapi runner-up dari grup D di babak perempat final. Saat ini, grup D baru menyelesaikan 1 pertandingan, sehingga posisi masih bisa berubah. Untuk sementara, Tajikistan memimpin klasemen grup D dengan 3 poin, disusul Iran di peringkat ketiga dengan 1 poin, dan Oman di posisi terbawah tanpa poin. Selain Tajikistan, Korea Utara dan Iran juga masih berpeluang menjadi lawan Indonesia, tergantung hasil pertandingan terakhir di grup tersebut. Timnas U17 Indonesia dijadwalkan bertanding di babak perempat final pada 14 April 2025. Pertandingan ini akan digelar di Stadion King Abdullah Sport City Hall yang berlokasi di Jeddah, Arab Saudi. Dengan performa gemilang di fase grup, para pemain Garuda Asia kini menatap langkah besar selanjutnya, mengamankan tempat di semifinal dan terus melaju menuju gelar juara. Benar-benar guncang jagat sepak bola Eropa. Media ternama ini mendadak ungkap fakta mengejutkan. Timnas Belanda U17 disarankan naturalisasi pemain keturunan Indonesia usai gagal ke Piala Dunia U17. Semuanya auto terkejut heboh dengarnya. Benarkah ini pertanda total football Belanda mulai kalah pamor dengan filosofi defense counter milik Garuda Muda? Simak ini dia ulasan lengkapnya. Timnas Belanda U17 dipastikan gagal tampil di Piala Dunia U17 2025 dan hal ini menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial. Menariknya, beberapa netizen Indonesia justru melontarkan candaan yang menyarankan agar Belanda menaturalisasi pemain asal Indonesia. Komentar-komentar itu muncul setelah timnas Belanda U17 tersingkir dari jalur kualifikasi, sementara timnas Indonesia U17 justru berhasil lolos ke ajang bergengsi tersebut. Kayaknya Belanda perlu naturalisasi pemain Indonesia. Sebenarnya timnas Belanda U17 sempat melaju ke babak akhir kualifikasi Piala Eropa U17 2025 yang juga menjadi jalur kualifikasi menuju Piala Dunia U17 2025. Mereka masuk dalam grup A4 bersama Portugal, Serbia, dan Hungaria dengan seluruh pertandingan digelar di Portugal. Namun hasil yang mereka dapatkan justru mengecewakan, kalah 1-3 dari Portugal, kalah tipis 0-1 dari Serbia, dan imbang 2-2 dengan Hungaria. Dengan hanya mengumpulkan 1 poin dari 3 laga. Belanda harus puas berada di posisi terbawah grup dan otomatis tersingkir dari persaingan menuju Piala Dunia U17. Yang akan digelar di Qatar pada 3-27 November 2025. Di sisi lain, timnas Indonesia U17 tampil luar biasa di Piala Asia U17 2025 yang menjadi jalur kualifikasi zona Asia ke Piala Dunia.
Tim asuhan Nova Arianto hanya butuh 2 laga awal di grup C untuk memastikan tiket ke perempat final dan sekaligus mengamankan tempat di Piala Dunia U17 2025. Dengan 6 poin penuh, Garuda Asia dipastikan lolos sebagai juara grup karena unggul dalam catatan pertemuan atas 2 pesaing terdekat mereka, meskipun masih menyisakan 1 pertandingan lagi. Selanjutnya, Timnas Indonesia U17 akan melakoni laga perempat final Piala Asia U17 2025 yang dijadwalkan pada Senin 14 April mendatang. Lawan mereka masih menunggu hasil akhir dari grup lain. Kini banyak mata tertuju pada langkah Indonesia yang berhasil mengukir sejarah baru, sementara beberapa negara besar seperti Belanda justru harus puas hanya menjadi penonton di Piala Dunia U17 2025. Nah gini dong mantap. Setelah sukses cetak sejarah lolos ke Piala Dunia U17 2025, skuad Garuda Asia langsung banjir apresiasi dari para seniornya di Timnas Indonesia. Ucapan penuh kebanggaan dan pesan mengharukan datang bertubi-tubi dari para bintang. Momen haru ini bikin netizen merinding, bukti solidnya regenerasi Timnas. Temukan ungkapan membanggakan para senior berikut hanya di sini. Timnas U17 Indonesia mendapat banyak pujian dari masyarakat tanah air setelah memastikan diri lolos ke Piala Dunia U17 2025. Kepastian ini datang setelah skuad muda asuhan Nova Arianto meraih 2 kemenangan berturut-turut di Piala Asia U17 2025. Dalam pertandingan terbaru yang digelar pada Selasa malam waktu Indonesia, Garuda Asia berhasil mengalahkan Yaman dengan skor meyakinkan 4-1. Kemenangan ini tidak hanya memastikan Indonesia menjadi juara grup C, tetapi juga membawa mereka lolos otomatis ke Piala Dunia U17 tahun depan di Qatar. Ini merupakan kali kedua Timnas U17 Indonesia lolos ke Piala Dunia dalam 2 edisi berturut-turut. Sebelumnya mereka juga bermain di Piala Dunia U17 2023, namun saat itu lolos bukan karena kualifikasi melainkan sebagai tuan rumah. Sayangnya langkah Garuda Asia waktu itu terhenti di babak penyisihan grup. Prestasi membanggakan ini pun menuai banyak pujian dari pemain-pemain Timnas Indonesia senior. Salah satunya datang dari Rizky Ridho, bek Timnas Indonesia yang datang langsung ke stadion di Jeddah untuk mendukung para juniornya melawan Yaman. Kebetulan, Rizky Ridho sedang berada di Mekah untuk menjalani ibadah umroh. Tak hanya Ridho, beberapa pemain lain juga menunjukkan dukungan mereka melalui media sosial. Pemain-pemain seperti Marcelino Ferdinand, Ole Romeni, Ragnar Oratmangoen hingga Martin Paes semua mengucapkan selamat dan memberi semangat pada generasi penerus sepak bola Indonesia. Pemain lainnya seperti Jay Itzes, Kevin Dix, dan Tom Haye juga tidak mau ketinggalan memberikan pujian untuk penampilan luar biasa Garuda Muda. Keberhasilan para pemain muda ini jelas menjadi inspirasi bagi para pemain senior yang tengah berjuang untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Timnas senior akan menghadapi 2 laga krusial di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Cina dan Jepang pada bulan Juni 2025. Dukungan dan pencapaian dari tim muda tentu menjadi suntikan semangat tambahan untuk mereka. Baru sementara beberapa negara besar seperti Belanda justru harus puas hanya menjadi penonton di Piala Dunia U17 2025. Hukum karma akhirnya terjadi. Setelah dulu sombong dan remehkan Timnas Indonesia di Piala AFF, Australia U17 kini alami nasib tragis dan terancam gagal total lolos ke Piala Dunia U17 2025. Fans Australia auto murka lihat performa tim muda mereka yang kacau balau di Asia kah? Benarkah ini balasan atas arogansi di masa lalu? Simak fakta mengejutkan yang mulai terkuak di sini. Nasib kurang beruntung menimpa Timnas U17 Australia setelah mereka dikalahkan oleh Timnas U17 Uni Emirat Arab dalam pertandingan kedua Grup A Piala Asia U17 2025. Pertandingan ini berlangsung di Stadion King Fahd, Arab Saudi pada Senin malam waktu setempat. Dalam laga tersebut, Australia harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 0-2.
Australia sebenarnya nyaris membuka keunggulan lebih dulu ketika tendangan Quinn McNichol hampir membuahkan gol di menit keempat. Sayangnya bola hanya membentur mistar gawang. Tak lama berselang, UEA justru mencuri gol lebih dulu lewat sundulan Mayed Adel di menit ke-9 memanfaatkan skema serangan balik. Australia mencoba membalas, salah satunya melalui Amlani Tatu yang melakukan tendangan bebas gaya knuckleball di menit ke-14. Namun bola berhasil ditepis dan hanya melewati mistar gawang. Di babak kedua, nasib buruk kembali menimpa Australia. Tembakan Max Anastasio sempat memberikan harapan tapi digagalkan kiper lawan dan membentur tiang gawang lagi. Petaka datang di menit ke-52. Mohamed Buti Almarar menambah keunggulan UEA lewat tembakan keras dari sudut sempit yang sukses mengecoh kiper Australia, Jai Ajanovic. Setelah tertinggal 2 gol, Australia masih berusaha mengejar ketertinggalan dan sempat menciptakan beberapa peluang berbahaya. Namun semuanya gagal menjadi gol karena terbentur tiang atau diselamatkan kiper lawan. Hingga pertandingan berakhir, skor tetap 0-2. Ini adalah kali kedua Australia gagal menang di fase grup. Sebelumnya mereka hanya bermain imbang 1-1 melawan Vietnam. Akibat hasil ini, Australia terpuruk di posisi terbawah grup A dengan 1 poin dari 2 laga. Jepang memimpin grup dengan 4 poin. UEA berada di posisi kedua dengan 3 poin. Dan Vietnam menempati peringkat ketiga dengan 2 poin. Agar bisa lolos ke perempat final dan mendapatkan tiket ke Piala Dunia U17 2025, Australia harus menang di pertandingan terakhir melawan Jepang pada Kamis mendatang. Tak hanya itu, mereka juga perlu berharap laga antara UEA dan Vietnam tidak berakhir imbang. Kalau tidak lolos ke 8 besar, Australia otomatis gagal tampil di Piala Dunia U17 karena hanya 8 tim dari Piala Asia U17 yang berhak lolos ke Qatar. Sejauh ini sudah ada 4 tim Asia yang mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025, Qatar tuan rumah, Uzbekistan, Arab Saudi, dan Indonesia. Indonesia menjadi tim terbaru yang lolos setelah meraih 2 kemenangan di grup C, termasuk kemenangan besar 4-1 atas Yaman. Dengan hasil itu, mereka memastikan diri sebagai juara grup meski masih menyisakan 1 pertandingan lagi. Menariknya, ini adalah kali pertama Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 lewat jalur kualifikasi setelah sebelumnya tampil sebagai tuan rumah di edisi 2023. Kejutan besar langsung dari FIFA diumumkan tepat hari ini. Timnas U17 Indonesia dapat hadiah super spesial setelah hancurkan Yaman 4-1 tadi malam dan resmi lolos ke Piala Dunia U17 2025 dengan cara mengagumkan. Fans Garuda Auto bahagia dan bangga dengarnya. Kok bisa? Kira-kira apa hadiah spesial dari FIFA untuk Indonesia muda kali ini? Temukan jawabannya di sini. FIFA secara mengejutkan memberikan kabar menggembirakan bagi Timnas Indonesia U17. Usai skuad Garuda Muda sukses mencetak sejarah baru, yakni lolos ke Piala Dunia U17 untuk pertama kalinya melalui jalur kualifikasi. Momen bersejarah ini terjadi tadi malam, ketika anak-anak asuhan Nova Arianto memastikan tempat mereka di turnamen level dunia tersebut. Usai melangkah ke babak perempat final Piala Asia U17 2025. Yang membuat suasana semakin meriah, FIFA ikut merayakan pencapaian gemilang ini lewat unggahan spesial di akun media sosial resminya. Dalam postingan tersebut, FIFA menuliskan caption yang cukup menggelitik namun penuh makna. Libur Lebaran sudah berakhir, tapi kalian pasti tetap senyum ya. Caption tersebut langsung mengundang perhatian netizen Indonesia. Banyak yang merasa tersentuh sekaligus bangga karena pencapaian Timnas U17 Indonesia mendapatkan sorotan langsung dari otoritas tertinggi sepak bola dunia. Tidak hanya menjadi headline di tanah air, tapi juga diakui secara global. Timnas U17 Indonesia akhirnya mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia U17 melalui jalur kompetitif untuk pertama kalinya. Sebelumnya, Garuda Asia sempat tampil di edisi 2023, namun kala itu berstatus sebagai tuan rumah. Kini perjuangan mereka di lapangan benar-benar terbayar dengan tiket sah menuju Qatar 2025.
Di fase grup Piala Asia U17 2025, Indonesia tampil memukau, menang atas Korea Selatan dan Yaman U17. Dua kemenangan ini cukup untuk memastikan tiket perempat final dan otomatis mendapatkan salah satu dari 8 tiket menuju Piala Dunia U17 2025. Unggahan FIFA ini menjadi sinyal positif bahwa perkembangan pesat sepak bola Indonesia kini mulai dilirik dunia. Respons cepat, dukungan federasi, dan semangat para pemain muda menjadi faktor penting dalam transformasi sepak bola usia dini di tanah air. Para fans tentu makin bangga dan optimistis melihat masa depan timnas. Banyak yang berharap agar langkah timnas U17 tidak hanya berhenti di Qatar, tetapi bisa memberi kejutan besar di turnamen nanti. Siap-siap dunia, Garuda Muda datang bukan untuk jalan-jalan. Mereka datang untuk bertarung, untuk menang, dan untuk mengharumkan nama Indonesia.